Baik, hari ini kita akan bersama membuka hati kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ada 5 alasan mengapa kita harus kuat dan tidak goyah di dalam Tuhan. Dalam Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah." Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat keadaan beberapa waktu ini terjadi pandemi, juga terjadi bencana, di beberapa daerah di Indonesia terjadi gempa, juga di beberapa belahan di dunia ini, saudaraku, banyak mengalami goncangan. Tetapi yang saya perhatikan adalah bahwa ketika terjadi bencana, terjadi gempa di beberapa negara ini, salah satunya juga Jepang, ya. Kerusakan yang terjadi begitu parah, yang di Indonesia juga di bangsa-bangsa. Tetapi ada satu hal yang berbeda dengan Jepang, saudara. Ketika digoncang oleh gempa, kerusakan yang terjadi tidak terlalu berat di sana. Karena ada beberapa negara yang memang sering dilanda gempa, mereka sudah membuat satu konstruksi bangunan yang dirancang khusus untuk siap menghadapi gempa. Ya, saudara, ini adalah satu gambaran bagi kita. Kalau firman Tuhan berkata bahwa karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Saudara, Tuhan menghendaki orang benar tetap kuat dan tidak goyah. Yang mengerti katakan amin, saudaraku. Kita melihat ada 5 alasan untuk tidak goyah, untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Yang pertama, saudara, kita melihat bahwa ada janji Tuhan untuk memberkati kita sepanjang hidup kita. Seperti apa yang Tuhan berikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan berkata bahwa aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu. Tuhan memberikan itu karena janjinya kepada Abraham. Saudara, bukankah kita juga adalah anak-anak Abraham? Dan janji ini juga berlaku bagi saudara dan saya. Ingat saudaraku, janji Tuhan ini berlaku bagi kita. Saudara, semua orang tentunya memerlukan berkat. Apakah itu berkat jasmani, berbicara tentang makanan, minuman, berbicara tentang pakaian, berbicara tentang tempat tinggal. Juga berkat rohani. Apa itu berkat rohani? Pikiran yang tenang, ya, hati yang gembira, hati yang penuh dengan damai sejahtera, roh yang menyala-nyala. Saudara, itulah yang diharapkan, yang diperlukan oleh manusia, saudaraku. Dan kabar baik bagi kita adalah bahwa hanya Allah di dalam Yesus Kristus sumber segala berkat. Next. Ya. Hanya di dalam Dia, saudaraku. Hanya Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menjadi sumber segala berkat. Saudara, kita bisa terima ini melalui ketaatan kita kepada Tuhan. Saudara, Tuhan berfirman kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel bahwa setelah mereka masuk ke tanah perjanjian, maka Tuhan membuat satu ketetapan bahwa mereka harus melakukan satu perhentian bagi tanah mereka. Setelah 6 tahun mereka menanam, menuai. Tetapi pada tahun yang ke-7, Tuhan katakan tanah itu harus dibuat sabat. Ya, tanah itu tidak boleh kau tanami, biarkan tanah itu kosong. Saudara, lalu apa yang terjadi dalam Imamat pasal yang ke-25 ini? Ya, ketika mereka bertanya,
Apakah yang akan kami makan dalam tahun yang ke-7? Bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? Saudara, Tuhan menjawab kepada mereka demikian, Aku akan memerintahkan berkat-Ku kepadamu pada tahun yang ke-6. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Bahwa ketika tahun yang ke-7 Tuhan perintahkan untuk Sabat, maka pada tahun yang ke-6 Tuhan memberkati mereka. Tuhan perintahkan berkat atas mereka. Bahkan mereka mendapat berkat untuk 3 tahun, saudara. Saudara, ini adalah rahasia bagaimana kita hidup dalam berkat Tuhan. Ya, belajar untuk hidup dalam ketaatan. Ketika Tuhan perintahkan kita lakukan firman-Nya, ayo kita lakukan. Ketika Tuhan katakan, kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat adalah hari untuk kita beribadah dan melayani Tuhan. Hari untuk beristirahat. Lakukan, saudara. Karena Tuhan sanggup untuk mengganti berkat pada hari Sabat itu pada waktu-waktu yang lain, seperti apa yang tertulis. Anda boleh catat ayat-ayat ini, atau nanti saya akan share PowerPoint ini di grup WA kita supaya Anda bisa pelajari ayat-ayat ini, karena tidak mungkin kita buka satu persatu, saudara. Ya, saudara, saya mendengar kesaksian bagaimana orang-orang yang setia mengembalikan persepuluhan atau milik Tuhan. Meskipun belum semua anak-anak Tuhan mengerti rahasia ini. Ya, persepuluhan itu bukan seperti membayar pajak. Persepuluhan itu bukan sekedar kewajiban. Tetapi persepuluhan itu adalah tanda bahwa aku ini adalah orang yang diberkati Tuhan. Adalah satu pengakuan bahwa saudara menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Engkau berlindung hanya kepada Tuhan. Saudara, saya mendengar kesaksian bagaimana seorang anak Tuhan belum lama ketika saya telepon dan dia katakan, ya, anak Tuhan di Wonosobo, saudara, bahwa dia cerita secara manusia tidak terpikir, Pak. Hitung-hitungan keluarnya segini, tetapi nyatanya berkat yang kami terima kok di atas hitung-hitungan kalkulator. Tidak ngerti, nggak mudeng, saudara. Tetapi itulah yang dikatakan bahwa Tuhan membukakan tingkap langit untuk memberkati orang-orang yang hidup dalam ketetapan Tuhan. Saudara, pada masa yang sulit ini bukan alasan bagi kita untuk kita tidak melakukan firman. Ayo kita terus setia melakukan firman. Ya, berkat itu juga diterima. Ada pada kuasanya yang menyertai kita melalui doa kita. Ya, sama seperti doa Yabes ketika dia berseru kepada Allah, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Berikutnya, saudara, Tuhan memberkati kita melalui kesetiaannya. Ya. Juga ketika kita mengandalkan Tuhan. Dalam Yeremia pasal yang ke-17, ayat ini berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Katakan amin, saudaraku. Dan saya pun juga katakan, diberkatilah saudara, umat Tuhan, anak-anak Tuhan, engkau yang mengandalkan Tuhan. Saudara, andalkan Tuhan, karena janji Tuhan bagi orang yang mengandalkan Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, merambatkan akar-akarnya, tidak mengalami datangnya panas terik, daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Yang percaya katakan amin, saudaraku. Ya, berkat Tuhan juga dinyatakan kepada siapa? Kepada orang-orang benar.
Lihat ayat ini berkata, ada di atas kepala orang benar. Kalau saudara hidup sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang benar, maka engkau akan mengalami berkat Tuhan. Berkat Tuhan dinyatakan bagi orang yang murah hati. Saudara, pada masa pandemi ini, ketika saya berkata kepada para pengurus untuk kita bergerak diakonia, pelayanan diakonia kepada jemaat-jemaat yang mengalami kesusahan pada masa pandemi. Dan itu sudah kita lakukan bulan ini. Dan terus selama beberapa bulan ke depan. Ya, pastikan tidak ada saudara kita yang berkekurangan apalagi sampai tidak bisa makan. Dan yang kedua juga mulai Agustus kita akan bergerak untuk melakukan pelayanan keluar. Ya, saya sudah berbicara kepada bagian Pelmas untuk kita menabur bagi kota kita, baik Wonosobo juga kota Semarang. Ya, apakah sembako, apakah membelikan makan siang dan sebagainya, nanti kita persiapkan. Saudara, juga beberapa waktu ini saya digerakkan Tuhan untuk kita juga menopang hamba-hamba Tuhan. Teman-teman sepelayanan saya tahu hamba-hamba Tuhan yang terdampak COVID-19. Kita support mereka setiap bulan. Nah saudara, ini waktunya untuk kita berbagi, saudara. Inilah kesempatan, firman Tuhan katakan bahwa siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jadilah pribadi yang murah hati, saudara. Engkau diberkati bukan untuk dinikmati sendiri, tetapi untuk kita jadi saluran berkat. Ya, orang tidak mengerti bahwa ketika dia setia mengembalikan persepuluhan, itu akan membuat gereja dapat dengan leluasa bergerak. Semua sarana prasarana yang ada, Anda bisa menikmati sarana ibadah lewat Zoom. Dengan catatan tidak semua gereja bisa melakukan ini. Semuanya ini bisa terrealisasi juga melalui ketaatan jemaat untuk mengembalikan milik Tuhan. Kita bisa menopang hamba-hamba Tuhan. Kita bisa bergerak bagi kota. Banyak hal yang kita bisa lakukan, saudaraku. Ya, mari kita jadi pribadi yang murah hati. Kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan dan berbicara tentang menabur. Tabur dari yang selebihnya. 10% kita kembalikan menjadi milik Tuhan. Dan yang 90% ambil itu untuk kita tabur bagi orang-orang yang membutuhkan. Ini kesempatan, saudara. Jangan ketinggalan. Ya, ini kesempatan untuk kita berbuat kemurahan, berbuat baik kepada orang-orang yang membutuhkan. Saudara, alasan yang kedua, mengapa kita harus kuat dan tidak goyah di dalam Tuhan? Karena Allah memberi kecukupan dalam masa kelaparan. Yang percaya katakan amin, saudaraku. Saudara, menabur menuai, kenyang, lapar, ya, sehat, sakit, cukup, kurang, hidup, mati, kecukupan, kelaparan. Ini adalah dua sisi yang mewarnai kehidupan manusia ketika dia ada di dunia ini, saudaraku. Dan biasanya manusia itu beriman atau percaya saat segala sesuatu itu berjalan baik dan lancar. Betul apa iya? Tetapi ketika sesuatu yang tidak baik mulai terjadi, biasanya orang mulai goyah. Ya, seperti pandemi ini, tidak sedikit loh orang yang akhirnya stres, putus asa, saudara. Saya berdoa anak-anak Tuhan di tempat ini, Anda semua tidak goyah dan tetap kuat dalam Tuhan. Amin, saudaraku. Tetapi yang luar biasa dalam kelaparan, ketika Tuhan mencukupkan, ya, Dia adalah Bapa yang memelihara dan mencukupkan kehidupan kita. Saudara, kita akan melihat kisah Elia dan janda di Sarfat. Ketika terjadi kelaparan pada masa itu, Tuhan perintahkan kepada Elia, datanglah ke Sarfat, maka aku akan memakai seorang janda untuk memberi engkau makan. Dan ternyata ketika Elia datang dan berjumpa dengan wanita ini, di luar prediksi
Bayangannya kan Tuhan akan pertemukan dengan orang yang kaya, orang yang punya uang banyak. Tetapi ternyata ketika ketemu, janda ini adalah janda miskin, saudara. Dia berkata, yang ada padaku tinggal segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Aku akan membuat itu bagi aku dan anakku, dan setelah itu aku akan mati. Tetapi dengar saudara, Elia berkata kepada dia, jangan takut, pulang, buat seperti yang kukatakan, buat lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil, daripadanya bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang, sampai Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi ini. Saudara, itulah yang terjadi. Bagaimana Tuhan memberi kecukupan pada masa kelaparan. Janda ini mengalami mujizat karena dia mendengar apa yang dikatakan oleh abdi Allah ini, dan dia melakukannya. Saudara, dari cerita ini kita melihat bagaimana masa kelaparan itu adalah sebuah ujian bagi kita, saudara. Ujian, ya, apakah kita tetap setia kepada Tuhan? Apakah kita tetap berharap kepada Tuhan? Esau menjual hak kesulungannya hanya karena makanan, ya. Dan ada orang yang mengutuki Allah karena kelaparan. Tetapi saudara, Allah mencukupi kebutuhan umatnya, saudara dan saya, saat kelaparan itu menerpa. Saudara, perhatikan apa yang saya mau katakan ini, bahwa ia tidak pernah tinggalkan orang yang dikasihinya. Siapa di sini yang mengasihi Tuhan? Lambaikan tangan saudara. Puji Tuhan. Kalau Anda mengasihi Tuhan, hidup dalam jalan-jalan Tuhan, dengar baik-baik, Anda juga adalah pribadi yang dikasihi Tuhan. Katakan amin, saudaraku. Dan janji Tuhan bagi orang yang dikasihinya adalah Mazmur 37 ayat 28. Anda bisa baca bersama saya di tempat masing-masing. 2, 3. Sebab Tuhan mencintai hukum, dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku, akar indah bagi-Mu. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Yang ketiga, mengapa kita harus tetap kuat dan tidak goyah di dalam Tuhan? Adalah Allah memberikan perlindungan dalam bahaya. Saudara, manusia tidak berdaya ketika menghadapi mara bahaya, sesuatu yang mengancam. Apakah tadi bencana, ataukah mungkin kejahatan dari orang-orang di sekitar kita. Zaman sekarang orang itu nekat, saudara. Karena lapar, orang gak segan-segan untuk membunuh sesamanya, ya, gak segan-segan untuk ngerampok dan berbuat jahat. Saudaraku, sesuatu yang mengancam juga termasuk sakit penyakit, pandemi yang belum selesai, bahkan juga kematian. Tetapi ada satu kisah bagaimana ketika Nabi Elisa dan bujangnya, dia dikepung oleh tentara Aram. Saudara, ketika Elisa ini bangun pagi-pagi,
Maka dia pergi keluar, tampaklah banyak tentara Aram berkuda, mereka itu mengepung tempat kediaman mereka. Bujangnya ini bertanya, celakalah tuanku, apa yang akan kita perbuat? Tetapi perhatikan jawaban dari Elisa. Apa yang saya tuliskan dengan highlights di sana. Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Yang percaya katakan amin, saudaraku. Saudara, saya mau katakan kepada saudara saat ini, jangan takut, lebih banyak yang menyertai saudara daripada yang mengancam saudara. Katakan amin, saudaraku. Hidup kita itu ada dalam tangan Tuhan. Saudara, sampai akhirnya bahkan ketika Elisa berdoa untuk Tuhan membutakan mata musuh-musuh mereka, dan Tuhan lakukan itu. Tuhan melindungi kita, Tuhan melindungi umatnya. Saudara, Allah adalah perlindungan dalam bahaya. Ya, dengar, bukan manusia, bukan orang kuat, tetapi Allah kita yang kita kasihi dan kenal di dalam Tuhan Yesus. Dialah yang menjadi perlindungan kita dalam bahaya. Dia adalah gunung batu kita. Dia adalah kota benteng kehidupan kita. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Amin. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Apa saudara? Tak akan ku takut, sebab ku tahu engkau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa, saudara. Dia gunung batu, dia kota benteng kita. Dia menjadi perisai kita. Dia adalah tanduk keselamatan kita, saudaraku. Ya, dia adalah tempat pelarian. Dia adalah juru selamat, kubu pertahanan. Luar biasa, saudara. Kepada siapa kita takut dan gemetar? Kalau Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Kita nyanyikan lagu ini, minta di F. Yesus, Kaulah pembelaku. Nyanyikan dengan sungguh, saudara. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Sekali lagi katakan, Yesus, Yesus, Kaulah pembelaku. Katakan, saudaraku, pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Mari dengan mengangkat tangan. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu, bersorak bagi kebesaranmu, bersorak bagi kebesaranmu.
kebesaran-Mu. Haleluya, tepuk tangan bagi Allah kita. Tuhan adalah tempat perlindungan kita dalam bahaya. Yang keempat, alasan kita harus tetap kuat dan tidak goyah di masa yang sulit ini, saudaraku. Tuhan memberi kekuatan dalam kelemahan. Katakan amin, saudaraku. Firman Tuhan berkata, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Dan aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, ini adalah satu bukti bahwa Allah kita, Allah yang menguatkan kita ketika kita sedang mengalami kelemahan. Dia tidak meninggalkan kita. Saudara, saya menemukan beberapa contoh dalam Alkitab bahwa ada beberapa tokoh Alkitab ketika mereka juga dilanda oleh kelemahan iman. Ya, saudara bisa melihat di sana ada Abraham, ada Nuh, bahkan Musa. Dia pun sempat menjadi lemah ketika menghadapi kekerasan hati orang Israel. Daud adalah pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan katakan, orang yang berkenan di hatiku. Tetapi ingat, suatu kali Daud pernah berdosa di hadapan Tuhan. Dia pernah lemah imannya. Simson, Elia, istri Ayub yang berkata, buat apa lagi kamu beribadah dan menyembah Allahmu? Kutuki dia dan matilah. Juga Salomo, orang yang mendapat hikmat, tetapi akhirnya dia jatuh karena bujuk rayu istri-istrinya. Saudara, dari hal ini kita mau belajar bahwa bukti iman kita itu bukan ketika kita mungkin berdoa, beribadah, atau berbahasa roh, atau memakai kalung salib, ornamen-ornamen yang menunjukkan kekristenan kita. Tetapi dengar saudara, bukti imanmu adalah seberat apapun masalah yang sedang terjadi hari-hari ini, engkau tetap kuat, engkau tidak menyerah, engkau tetap setia kepada Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan dan firman-Nya. Itu adalah orang yang beriman. Saudara, beban berat terkadang justru dipakai untuk menyelamatkan kita. Ya, belasan tahun yang lalu pernah terjadi satu kecelakaan di Cina. Ketika ada satu truk besar ya membawa muatan yang begitu banyak, berat, tergelincir di jembatan layang dan dia menabrak pembatas. Dan dia nyaris menerobos pembatas itu, nyaris untuk terjun bebas. Jadi kepala truknya itu sudah nongol keluar dari jalan layang itu. Sampai akhirnya tim penyelamat tiba dan mereka berkata kepada sopir itu, untung engkau membawa beban yang berat sehingga engkau selamat. Cerita yang kedua adalah ada dua orang India saat itu mereka sedang mendaki gunung Himalaya. Ketika mereka dalam perjalanan turun dari gunung itu, mereka berjuang melawan suhu dingin yang luar biasa. Saya nggak membayangkan Himalaya ya saudara. Wonosobo saja saat ini jam 5, jam 6 itu bisa 13-14 derajat saudara. Mereka berjuang melawan suhu dingin yang ekstrim. Tiba-tiba dalam perjalanan turun itu dua orang ini bertemu dengan pendaki lain, satu orang yang cedera karena kakinya terjepit di antara bebatuan. Saudara, dua orang ini akhirnya mereka mulai berbeda pendapat. Yang satu orang dia tetap melanjutkan perjalanan, nggak pedulikan orang yang cedera ini, dan dia lanjutkan perjalanan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tetapi yang satu orang ini dia berbelas kasihan dan dia menolong orang itu, orang yang cedera, orang yang tidak berdaya itu, dipikul, digendong di punggungnya dan mereka dengan tertatih-tatih pelan mereka melanjutkan perjalanan. Ya, saudara, sesekali
Orang yang gendong ini kelelahan dan harus beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan. Mereka berjuang, mereka pelan, berjuang, hampir tidak kuat, tetapi akhirnya mereka berhasil tiba di kaki gunung dengan selamat. Dan ketika sampai di kaki gunung, anehnya teman yang mendahului itu, yang kabur tadi, yang tidak peduli dengan orang cedera ini, malah belum nyampe, saudaraku. Dan ternyata beberapa jam kemudian tim SAR itu memberikan kabar bahwa temannya itu ditemukan mati beku dalam perjalanan karena kedinginan. Tubuhnya tidak sanggup melawan cuaca dingin yang begitu ekstrim. Saudara, maka tersadarlah sang pria yang menggendong orang yang cedera ini, bahwa justru dengan beban berat yang ia pikul menyebabkan tubuhnya menjadi panas dan ia tidak membeku. Ketika dia gendong pria itu di punggungnya, dan punggungnya itu bersentuhan dengan orang yang ditolongnya itu, menjaga tubuhnya itu tetap panas, saudaraku. Terbukti, saudara, sekali lagi, bahwa terkadang beban berat itu justru menyelamatkan kita. Karena itu jangan menyerah, ya. Dengar, Tuhan memberi kekuatan bagi kita. Katakan amin, saudaraku. Dia menepati janjinya bagi saudara. Dia bukan Allah yang ingkar janji. Tuhan akan melakukan mujizatnya dalam kehidupan saudara. Dia berikan kemenangan itu bagi kita. Dan Tuhan pun akan melimpahkan sukacita berlimpah-limpah dalam kehidupan kita yang mengerti. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Saudara, yang terakhir, alasan yang kelima, mengapa saudara harus tetap kuat dan tidak goyah di dalam Tuhan adalah karena, baca sama-sama 2-3, kehidupan kekal yang Allah sediakan bagi kita. Saudara, ada kehidupan kekal yang menanti kita. Ya, ingat, dunia ini bukan tempat kita selama-lamanya. Memang sekarang kita hidup di dunia, tetapi bukan untuk selama-lamanya. Hidup di dunia ini hanyalah sementara. Hanya sebagian kecil dari kehidupan yang sesungguhnya. Sampai Paulus pun berani bersaksi bahwa penderitaan yang aku alami, meskipun Paulus mengalami tekanan, mengalami aniaya yang tidak mudah, tetapi dia berkata, penderitaan ringan yang aku alami tidak sebanding dengan kemuliaan kekal, kehidupan kekal yang Tuhan sediakan. Saudara, apa yang ada yang kita miliki, dengar, tidak bisa dibawa ketika nanti kita pulang ke rumah Bapa. Ya, lakukan pekerjaanmu di dunia ini. Anda boleh mempunyai mimpi, Anda boleh punya cita-cita, tetapi ingat, dunia ini bukan tempat kita selama-lamanya. Karena ada satu kehidupan kekal, yaitu di rumah Bapa kita. Saudara, kehidupan kekal Tuhan sediakan bagi kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, ini waktunya untuk fokus kita adalah bukan kepada hal-hal yang di dunia ini. Tapi firman Tuhan berkata, carilah perkara yang di atas, pikirkan perkara yang di atas, supaya kita boleh terfokus kepada Tuhan. Kelima hal ini, saudaraku, pegang ini baik-baik, biarlah ini boleh menjadi kekuatan kita di masa pandemi ini. Bahwa janji Tuhan untuk memberkati kita. Tuhan berikan kecukupan dalam masa kelaparan. Tuhan berikan perlindungan dalam bahaya. Tuhan beri kekuatan dalam kelemahan dan kehidupan kekal yang Allah sediakan bagi kita.